sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pada saat ini kita akan memulaikan podcast kita. Sebelumnya saya mau menyapa para penonton yang semoga sehat-sehat selalu. Dan saya juga tidak lupa mau menyapa buat para narasumber yang sudah hadir pada saat ini. Di dalam podcast saat ini ada teman-teman yang di luar sana mungkin bertanya, podcast ini tentang apa? Ya, podcast ini tentang Indonesia dan keberagamannya. Apa sih hubungan Indonesia dan keberagamannya? Nah, nanti ada sesi dari para narasumber untuk menjelaskannya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam materi saat ini yang akan dilakukan oleh para narasumber, maka ada istilahnya tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan para narasumber. Ya, mungkin dari Pak Rifki, silakan Pak Rifki. Terima kasih. Halo semuanya. Nama saya Rifkian Syahguru, angkatan 2 di Latsar CPNS Kementerian Agama, Balai Diklat Keagamaan. Saat ini sebagai calon penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Lampung. Ya, terima kasih Pak Rifki. Selanjutnya Pak Aprianto, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianto Mukarin Seho, Sarjana Hukum Islam, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama Angkatan 2 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Manado. Saat ini bertugas di KUA Kecamatan Tutuyan sebagai penghulu. Terima kasih Pak Aprianto. Terakhir Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sulonoto. Saya peserta dasar CPNS Kementerian Agama. Sehari-hari bertugas kantor urusan agama Kecamatan Semoga Utara sebagai penghulu. Ya, baik. Terima kasih buat para narasumber yang sudah memperkenalkan diri. Nah, ini kan kita podcastnya tentang Indonesia dan keberagamannya. Nah, menurut dari para narasumber, Indonesia dan keberagamannya ini seperti apa ya? Mungkin dari Pak Aprianto lebih dulu tentang Indonesia dan keberagamannya bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Penting untuk kemudian kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan keberagamannya telah ada sejak zaman dahulu, di mana perspektif saya pada podcast ini memandang dan mengkampanyekan bangga ber-Indonesia lewat sejarahnya, di mana memang Indonesia dibangun atas perjuangan yang kemudian itu tidak bisa dikatakan mudah. Mengapa demikian? Sejarah perjuangan panjang yang dialami oleh bangsa Indonesia yang menghantarkan pada kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 itu kemudian mengalami berbagai polemik yang pernah terjadi pada proses perjalanannya, di mana kita ketahui bersama bahwa kebangkitan kaum muda, kebangkitan nasional dengan berbagai elemen masyarakat itu kemudian bersatu padu, perjuangan demi perjuangan yang dilakukan sehingga menghantarkan Indonesia pada satu titik, yaitu kemerdekaan. Kita sebagai anak bangsa tentunya tidak bisa melupakan sejarah begitu saja. Identitas kita hari ini berangkat dari apa yang kemudian terjadi pada masa silam. Itu mungkin pengantar dari saya. Oke, terima kasih buat para narasumber ya Pak Prianto. Ini dari segi pandang sejarah bangsa. Selanjutnya dari Pak Bambang, bagaimana Pak Bambang? Saya melihat keberagaman Indonesia ini dalam sudut pandang sebagai kehidupan budaya, bahwa Indonesia ini yang kita kenal atau yang terkenal di dunia ini adalah budayanya yang begitu kompleks, budayanya yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke itu, yang kemudian bagaimana founding father kita dalam memerdekakan Indonesia itu membentuk negara kesatuan Indonesia itu menyatukan budaya itu hebat Indonesia. Di negara-negara lain itu mereka paling hanya satu budaya, dan hebatnya Indonesia itu kalau kita melihat keberagaman Indonesia itu sungguh luar biasa. Dan yang paling terkenal di Indonesia itu kan oleh luar negeri itu budayanya. Orang-orang luar negeri mau datang ke Indonesia itu mau belajar. Dan juga kita sebagai ini anak bangsa sekarang ini
harus lebih lagi mengkampanyekan budaya kita, bagaimana kita menjaga budaya kita sampai budaya itu terus. Mungkin itu dulu komentar saya. Ya, baik. Terima kasih buat Pak Bambang. Dan selanjutnya Pak Rifki, gimana Pak pendapatnya Bapak? Ya, terima kasih. Sedikit saja dari saya mungkin pengantar Indonesia dan keragaman dari sudut pandang agama. Kalau dari sudut pandang agama berarti kita kembalikan pertama mungkin ke kitab suci ya. Jadi kalau di dalam Islam itu ada bahasa agamanya itu kurang lebih artinya kalau Tuhanmu menghendaki dia akan jadikan semuanya ini satu umat saja gitu. Dan pemahaman terbaliknya itu berarti bahwasanya memang sudah merupakan kehendak yang maha kuasa. Kita ini semuanya beragam, datang dari perbedaan yang berbagai-bagai dan utamanya itu perbedaan di dalam masalah keyakinan. Jadi ini sudah merupakan sebuah keniscayaan dan kebetulan kita semua ini lahir di Indonesia dengan membawa takdir kita masing-masing dan kemudian kan kepercayaan keyakinan itu kan menjadi pilihan kita begitu. Kalau kita kembalikan ke misalnya contoh yang paling jelas sekali itu ke founding fathers kita ya dalam kaitannya dengan kalau kita melihat dari sisi agama ya. Misalnya itu pernah ada Muhammad Natsir itu dia berteman sekali dengan tokoh Katolik dia. Pokoknya mereka berteman sekali selama masa perjuangan itu. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Natsir ya? Terkenal sekali cerita persahabatan keduanya. Seorang ulama di Indonesia ini berteman baik dengan orang yang berbeda secara agama dengan dia. Dari segi keyakinan, dari segi kepercayaan. Jadi kepercayaan agama saja pertama sudah niscaya keragaman itu dan kalau kita melihat ke belakang tokoh-tokoh founding fathers kita sudah sangat mengakui keragaman itu, mempraktikkan langsung. Saya pikir cukup itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih buat Sumber yang sudah memaparkan setiap dari sudut pandang mengenai Indonesia dan keberagamannya. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Nah, saya selaku moderator mau bertanya kepada ketiga narasumber kan berbicara tentang nilai budaya. Apakah nilai budaya harus tetap relevan dan diimplementasikan dengan keadaan Indonesia saat ini? Karena di mana kita tahu bersama kan dunia pergaulan modern sudah masuk di Indonesia dan akan mempengaruhi tingkah laku anak bangsa. Apakah nilai budaya ini harus tetap relevan dengan keadaan Indonesia saat ini? Mungkin dari Pak Rifki, apakah nilai budaya ini harus tetap relevan? Iya, saya pikir kalau tidak mungkin kita meninggalkan budaya kita ya, itu kan identitas kita sebagai negara. Sebagai contoh misalnya di Inggris itu, misalnya sampai sekarang segala bentuk budaya kerajaan yang ada sejak dulu itu masih dipertahankan sekarang. Ini orang Barat yang mungkin secara budaya tidak begitu kental ya, apalagi kita yang orang Timur yang sangat memegang teguh kebudayaan, adat dan tradisi. Dan ini saya pikir tidak menghalangi kita, apapun keyakinan kita, apapun kepercayaan kita, apapun latar belakang kita, tetap ini tidak akan menghalangi kita dari memegang teguh budaya yang ada. Justru kalau kita lihat ya, biasa kalau ada perayaan-perayaan apa, justru menonjolkan kebudayaan-kebudayaan kita. Dan ini jadi kekayaan tersendiri buat kita semuanya. Jadi kekayaan buat Indonesia. Saya pikir itu, Pak. Oke, baik, terima kasih buat Pak Rifki. Dan selanjutnya dari Pak Bambang, bagaimana apakah nilai budaya ini harus tetap relevan? Dipersilakan Pak. Budaya yang sudah diwarisi oleh orang tua kita, oleh nenek moyang kita itu, di dalam kaidahnya itu ada mempertahankan yang baik dan mengambil sesuatu yang baik. Ada budaya baru yang masuk ke modernitas sekarang itu, kita saring dulu apakah itu baik dan tidak bisa diterima oleh budaya kita. Ketika itu tidak bisa, maka kita tetap mempertahankan budaya. Jangan sampai kita mengambil yang budaya baru dan kita melupakan budaya nenek moyang kita. Yang pertama budaya itu adalah sesuatu yang baik. Yang kemudian budaya baik kita itu kemudian diambil oleh negara-negara lain. Nah, contoh kan kita sekarang banyak budaya kita yang kemudian diklaim yang sudah didaftarkan ke badan itu oleh negara-negara lain. Dan kita anak muda Indonesia yang sudah dengan modernitas, kita melupakan budaya kita, ini
negara yang baru itu, negara tetangga kita atau negara yang mencaplok budaya itu, budaya itu dikembangkan dengan baik. Sementara di kita sudah ditinggalkan. Ya, oke. Terima kasih buat Pak Bambang. Dan selanjutnya yang terakhir nih Pak Aprianto, bagaimana Pak Aprianto? Sebenarnya sederhana saja, bahwa kembali lagi dalam menelisik sejarah yang itu panjang perjalanannya di bangsa Indonesia, budaya dan tradisi yang ada di Indonesia. Tentunya menurut saya kebudayaan yang ada di Indonesia tetap masih relevan apabila dipertahankan sampai saat ini. Sangat tidak bijaksana anak bangsa yang kemudian melupakan budayanya, karena khususnya kita saja yang ada di Sulawesi Utara, sampai saat ini kebudayaan yang ada di masing-masing wilayah itu masih tetap eksis dan masih tetap relevan dengan keadaan kehidupan pada umumnya atau pada saat ini. Saat ini kan ada isu-isu tentang agama. Isu agama ini secara umum ini secara nasional, regional maupun lokal. Misalnya yang sedang hangat-hangat saat ini adalah mengenai moderasi beragama. Menurut para narasumber, seberapa penting moderasi beragama ini untuk warga negara, terutama kita sebagai seorang aparatur sipil negara, dan disertai mungkin contoh-contoh kecil tentang moderasi beragama itu seperti apa. Mungkin saya persilakan Pak Bambang, bagaimana mengenai moderasi beragama ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi moderasi beragama ini adalah rencangan Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah gencar-gencarnya berkampanye tentang moderasi beragama. Jadi ini ASN Kementerian Agama itu adalah garda terdepan nanti yang akan mensosialisasikan tentang moderasi beragama ini kepada masyarakat. Jadi moderasi beragama ini bukan kita mau moderasi agama, karena agama itu sudah moderat. Sebenarnya dari sana juga agama itu sudah moderat. Yang kita moderasikan itu adalah cara kita beragama. Misalkan cara kita memandang agama lain, cara ibadahnya dalam lain, atau kita kaitkan dengan budaya. Misalkan ada budaya yang kemudian ditolak oleh agama lain, tapi mungkin agama yang lain itu adalah bagian dari ritual ibadah mereka. Nah itu yang harus kita cara pandang kita itu yang harus kita. Jadi jangan memandang hanya dari sisi kita, tapi kita juga harus memandang dari sisi yang lain agar supaya kita bisa menerima. Kalau kita memandang hanya sisi kita memaksakan kehendak orang lain. Tapi kalau kita memandang dari sisi berbeda, kita pasti akan tolak. Mungkin itu dulu yang dari saya. Ya, oke. Terima kasih buat Pak Bambang. Dan selanjutnya dari Pak Rifki, bagaimana Pak Rifki? Iya, tentu saja posisi ASN ini meniscayakan pemahaman terhadap konsep moderasi beragama sekaligus pelaksanaannya di lapangan. Ini karena ASN ini adalah pelayan publik yang bertemu langsung, bertatap muka, bersosialisasi dengan masyarakat. Pemahaman mengenai konsep moderasi beragama ini akan sangat membantu mempermudah pertemuan antara ASN yang merupakan pelayan publik dengan masyarakat. Karena kita tahu bersama bahwasanya masyarakat yang ada, yang datang, yang mendapatkan atau mencari pelayanan dari pemerintah, ini adalah masyarakat yang datang dari berbagai macam latar belakang. Kita tidak perlu melihat ke antar entitas yang berbeda, ya, misalnya keyakinan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, atau suku yang berbeda. Di dalam satu keyakinan yang sama saja, atau di dalam satu suku yang sama saja, orang yang datang yang berada di satu daerah saja ini pasti sudah sangat beragam. Nah, jika kita tidak memiliki pemahaman tentang moderasi beragama ini, maka bisa saja kita akan bertindak, mungkin tanpa kita sadari kita akan bertindak diskriminatif
jika misalnya kebetulan yang akan kita layani ini berbeda mungkin tata cara pemahaman atau penafsiran mengenai peribadatannya dengan kita gitu. Nah, karena itu kemudian ASN terutama apalagi di Kementerian Agama sangat wajib memahami konsep moderasi beragama ini. Saya pikir itu saja dari saya. Ya, oke. Terima kasih buat Pak Rifki. Dan selanjutnya terakhir Pak Aprianto. Bagaimana Pak Aprianto? Ya, dalam konteks bagaimana kemudian pengimplementasian moderasi beragama, saya pikir tidak terlepas dari perjalanan sejarah juga. Kenapa? Karena semangat persatuan dan kesatuan yang dibangun sejak dulu itu sudah menampakkan dan sudah menggambarkan bagaimana moderasi agama, moderasi budaya dan sebagainya yang ada di bangsa kita Indonesia. Misalnya para pemuda, para pejuang saat itu yang kemudian merebut kemerdekaan Indonesia itu dari berbagai elemen agama, dari berbagai elemen suku, dari berbagai elemen budaya yang ada. Hingga sangat ironi kemudian ada suku-suku atau ada kelompok-kelompok yang kemudian mengatasnamakan agama, mengatasnamakan suku, dan mengatasnamakan kelompoknya untuk kemudian berdiri sendiri dan menegakkan satu negara baru di negara Indonesia. Bisa kita lihat misalnya contoh yang kemudian kita paling dekat dengan kita adalah bagaimana sikap Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian itu memunculkan suatu bargaining baru dalam negara yang mengakibatkan hampir dan bahkan stabilitas negara itu sempat bergoyang. Jadi saya pikir moderasi beragama dari sudut pandang sejarah itu telah ada dan telah mengakar di masyarakat Indonesia, meskipun memang gencar-gencarnya moderasi beragama ini nanti beberapa tahun terakhir ini. Demikian. Baik, terima kasih buat ketiga narasumber. Tidak terasa ya podcast kita pada saat ini sudah mau berakhir. Tapi sebelum kita mau akhiri podcast kita pada hari ini, mungkin ada baiknya atau ada wejangan closing statement dari masing-masing narasumber mengenai materi tentang persatuan dan keberagamannya, persatuan Indonesia dan keberagamannya. Mungkin dari Pak siapa dulunya yang bisa? Oh, dari Pak Rifki ada closing statementnya tentang materi kita pada saat ini. Gimana Pak Rifki? Ya, kita tidak punya pilihan lain untuk maju ke depan kecuali menjaga keragaman kita hari ini. Sebab keindahan itu kan muncul dari keragaman. Persatuan itu akan terasa berharga sekali ketika datang dari perbedaan. Saya pikir mari kita terus jaga keragaman di Indonesia. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Rifki untuk closing statementnya. Selanjutnya Pak Bambang untuk closing statementnya bagaimana? Saya ke Indonesia dan keberagaman keluarga Indonesia, terutama teman-teman kita jaga, jangan sampai diambil oleh bangsa lain. Saya mengajak kepada seluruh ASN, Kementerian Agama dan juga masyarakat, mari kita belajar tentang moderasi beragama supaya tidak ada lagi benturan-benturan tentang cara pandang beragama. Karena beragaman itu sudah sesuatu yang indah. Itu tak akan pernah indah kalau hanya ada satu bunga dan satu kupu-kupu. Lebih indah itu banyak bunga dan banyak kupu-kupu. Itu saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang untuk closing statementnya. Dan terakhir nih dari Pak Aprianto untuk closing statementnya bagaimana Pak Apri? Ya,
Eh, Berangkat dari apa yang kemudian kita geluti saat ini, saya pikir untuk Indonesia dan keberagamannya, kita mulai dari diri kita sendiri, mulai saat ini, dan mulailah dari yang paling terkecil. Itu mungkin closing statement. Terima kasih. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih buat pada ketiga narasumber ya yang sudah membawakan materi pada saat ini. Dan ya sudah tidak terasa ya karena mungkin sudah asik kita mengobrol bersama. Sekarang sudah di akhir acara. Saya selaku moderator Alfanando Lempoy pertama mengucapkan terima kasih ya kepada para ketiga narasumber yang hebat-hebat ini, dan yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti acara ini. Dan pada saat ini saya akan menutup podcast pada saat ini. Untuk itu saya ada pantun untuk mengakhiri podcast pada hari ini. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian acara hari ini dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih.